Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في شرح كتاب التذكرة الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة للشيخ أحمد بن زين العلوي الحبشي رحمه الله تعالى. Kemudian rukun puasa yang kedua, qala rahimahullahu ta'ala wal imsaku 'anil mufattirat min at-ta'ami wasyarabi wal jima'i wal istimta'i bi mubasharatin wal istiqa'i bil ikhtiyar. Kata beliau rahimahullah, rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari semua pembatal puasa. Menahan diri dari semua pembatal puasa berupa makan, minum, yakni ta'am di sini maksudnya menelan makanan, menelan minuman, ya. Berhubungan suami istri, keluarnya mani karena sentuhan, dan istiqa bil ikhtiyar, yakni muntah dengan sengaja. Sebelumnya berkenaan dengan pembatal-pembatal puasa butuh diketahui bahwasanya semua pembatal puasa yang disebutkan oleh para fuqaha, semua pembatal puasa yang disebutkan oleh para fuqaha itu hanya membatalkan puasa dengan 3 syarat. Hanya membatalkan puasa kalau dilakukan dengan 3 syarat. Yang pertama, aliman bitahrim. Aliman bitahrim, dia tahu bahwa itu diharamkan. Dia tahu bahwa itu diharamkan. Ya. Walaupun dia tidak tahu itu pembatal puasa. Walaupun dia tidak tahu itu pembatal puasa. Jelas? Yang pertama, dia tahu itu haram, dilarang, walaupun dia tidak tahu itu pembatal puasa. Yang kedua, amidan, dia lakukan dengan sengaja. Lakukan dengan sengaja, bukan dalam keadaan lupa. Dan yang ketiga, ya, mukhtaran, atas pilihan sendiri, bukan terpaksa. Bukan terpaksa. Taib, ini 3 syarat. Nanti 3 syarat ini terpenuhi, barulah orang yang melakukan pembatal ini dihukumi batal puasanya. Sekali lagi, aliman bitahrim, dia mengetahui apa haramnya, walaupun dia tidak tahu itu dilarang, itu membatalkan puasa. Ya, misalnya dia tahu berhubungan suami istri misalnya, atau keluar onani misalnya, keluar mani misalnya, haram. Tapi dia tidak tahu kalau itu pembatal puasa, maka tetap batal puasanya. Tetap batal puasanya. Karena dia tahu itu haram, walaupun dia tidak tahu itu pembatal puasa. Ya. Kebalikan dari alim bitahrim yaitu jahil bitahrim. Jahil bitahrim, orang yang jahil terhadap larangan. Kapan seorang al-jahal bitahrim ini tidak semua orang jahil itu yu'dzar, diberikan uzur. Tidak semua orang yang jahil bitahrim itu diterima pengakuan jahilnya. Orang yang diterima pengakuan jahilnya hanya 3 syarat. Hanya orang yang masuk dalam kategori atau salah satu dari 3 syarat. Yang pertama, hadithu ahdin bi kufur, baru masuk Islam. Kalau dia mengklaim dirinya tidak tahu hukum atau tidak tahu itu haram, terus alasannya karena baru masuk Islam, oke, diterima. Iya. Yang kedua, nasya'a ba'idan 'anil ulama, tinggal jauh dari ulama. Kalimat tinggal jauh di sini, ya, kalau di zaman sekarang bukan lagi jarak, ya, tapi tidak ada akses. Tidak ada akses menuju ulama.
Kalimat ulama yang dimaksud di sini bukan ulama gitu ya, bukan, tapi orang yang mempelajari hukum-hukum yang dia mau tahu. Walaupun dia masih dalam tingkatan thalabatul ilm, ya mustafid tentunya, ya sudah punya kemampuan, tapi walaupun belum sampai dalam jenjang dikatakan ulama. Jadi kalimat ulama di sini ya ini orang yang yang mempelajari ilmu agama. Kemudian yang ketiga, bahwa masalah tersebut termasuk masalah-masalah yang khafiyah, masalah yang tersembunyi ya, bin nisbati ilaih, kalau dipandang dianya. Nah, termasuk masalah-masalah yang khafiyah, tersembunyi dari sudut pandang dianya. Taib. Jadi yang kedua tadi, kalau ada orang sudah lama masuk Islam, bukan mu'allaf, bukan orang yang baru masuk Islam, sudah 6 bulan, setahun masuk Islam, kemudian ditanya, dia bilang saya tidak tahu itu haram. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak tahu? Kamu sudah lama masuk Islam. Katanya saya tidak tahu, tidak ada tempat saya bertanya. Ya, maka ini diterima uzur kejahilannya. Ya, diterima apa? Dia bilang tidak tahu, ya sudah diterima. Atau yang ketiga, dia ada tempat bertanya, ada penuntut ilmu di sekitarnya, tapi masalah yang dibahas ini, yang merupakan pembatal puasa ini, masalah yang khafiyah, yakni bagi orang dia, walaupun dia sering tanya-tanya ustadz misalnya, tapi dia tidak kepikiran bahwa itu membatalkan puasa, tersembunyi. Ini pembatal puasa hanya diketahui oleh orang yang misalnya tulab, yang memang belajar ke buku-buku sudah sampai tingkatan begini, baru dia tahu kalau itu membatalkan puasa. Sementara dia cuma nanya-nanya. Jadi ini termasuk masalah yang khafiyah bagi dirinya. Maka yang tiga ini sifatnya nisbi. Ya, tingkatan santri beda dengan tingkatan ustadz misalnya, beda. Nisbat khafiyahnya itu, khafanya beda. Ya, sampai sini. Baik, ini 3 syarat orang yang kalau dia melakukan pembatal puasa, barulah dikatakan dia batal puasanya. Jika tidak terpenuhi salah satunya, maka tidak batal puasanya. Ada seorang dipaksa untuk melakukan pembatal puasa, ya tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Baik. Kata beliau rahimahullah, pembatal puasa yang pertama al-ta'am wasyarab, makan dan minum. Tentunya kalimat makan dan minum di sini mimbab at-taghlib, mimbab at-taghlib. Ya, bukan sekedar makan dan minum sebagaimana yang sudah disebutkan dalam An-Nubdzah. Bahwa pembatal puasa yang berkenaan dengan makan dan minum, dhabitnya adalah wusulu ainin ilal jawfi min manfadhin maftuh. Wusulu ainin ilal jawfi min manfadhin maftuh. Ini dhabit dalam pembatal puasa. Wusulu ain, sampainya ain, ilal jawf, ke dalam rongga, min manfadhin maftuh, di mana dia masuk ke dalam rongga tubuh melalui lubang yang terbuka dari tubuh. Ya, dia masuk ke dalam rongga zat ini dan dari luar masuk ke dalam tubuh melalui apa? Lubang yang terbuka dari tubuh. Baik. Usulu ain, masuknya sesuatu atau sampainya sesuatu. Ilal jawf, ke dalam rongga tubuh,
min manfadhin maftuh, dari manfadh, apa, lubang yang terbuka dari dalam tubuh, lubang yang terbuka di tubuh kita. Taib. Kalimat wusulu ain, sampainya ain. Ain di sini mencakup ma'i dan jamid, benda cair dan benda padat. Adapun gas tidak dikatakan ain, tidak dikatakan ain. Sampainya cairan atau benda padat kemana? Ke dalam al-jauf. Al-jauf di sini al-ma'idah, perut, ini semuanya rongga perut, al-ma'idah, kemudian ad-dimag, nih apa namanya, rongga di otak. Di otak itu kan berongga, cuman rongganya diisi oleh cairan yang mengelilingi otak. Kemudian yang ketiga apa, al-udhun, apa, jauf al-udhun, rongga di sekitar telinga sini, ya. Tempat terbuka dari tubuh kita, dari atas fam, mulut, al-anf, hidung, lagi al-udhun, telinga, ad-dubur, dubur, ya. Yang lain menyebutkan al-ihlil, ya. Ini juga masuk dalam kategori manfadhin maftuh, al-ihlil. Nah, taib. Kubul itu masuk ihlil. Ihlil itu kubul dan apa, lubang di apa, payudara, itu ihlil. Ya, ini bagi perempuan masuk al-kubul. Atau kita globalkan di sini saja. Ad-dubur kita bilang al-farj saja, al-farj, biar mencakup depan dan belakang. Al-farj, kubul dan dubur. Cuman untuk kubul laki-laki dinamakan ihlil. Dua itu. Taib. Jadi pembatal puasa usul, sampainya. Apa yang sampai? Ma'i, cairan, air, apapun, ya. 6. Dahak, darah, cairan, atau padat, ya, makanan,
apa namanya, sesuatu yang padat wujudnya. Nah, keluar darinya dua hal. Yang pertama gas, ya. Benda gas tentunya tidak membatalkan puasa, ya. Orang bernapas setiap hari kan begitu, nafas. Demikian pula kalau dia menghirup aroma pembakaran, ya, yang tidak ada zatnya, cuman baunya tok, nggak ada zatnya. Misalnya apa, orang bakar sate, ya, bakar sate, dia cium bau daging, hirup bau asapnya, tidak membatalkan puasa karena gas, tidak ada daging di situ kan begitu. Gas. 6. Kemudian keluar juga darinya asar. Asar itu bekas-bekas, tidak ada zatnya, cuman bekas-bekasnya. Misalnya dia hirup aromaterapi, dia rasakan dinginnya di tenggorokannya. Ini kan asar namanya. Asar. Atau misalnya dia apa namanya, masalah mencicipi makanan, mencicipi apa? Makanan, misalnya makanan pedas, dicicipi di ujung lidahnya, setelah itu dia keluarkan, tapi pedasnya sampai ke dalam, ya. Demikian pula kalau dia pakai tetes mata, dia teteskan ke matanya, kemudian dia rasakan dinginnya di sini. Yang dingin di sini asar, bukan zat, bukan tetes matanya yang begitu, bukan. Itu asarnya. Maka ini juga tidak membatalkan puasa. Baik. Yang kedua, sampainya ke dalam zat itu sampai kepada jauh, rongga perut, rongga apa? Perut, masuk ke dalam sini. Artinya kalau tidak sampai ke situ, maka tidak ada masalah. Ya. Misalnya dia mengunyah makanan tapi tidak ada ditelan sama sekali, atau dia mengecap makanan di mulutnya, kemudian dia lepeh, dikeluarkan, tidak ditelan. Nah, ini tidak batal puasanya. Karena tidak sampai ke mana? Tidak sampai ke jauh. Nah, batasan al-jauf di Maidah, di perut, kapan dianggap masuk ke dalam jauf? Kalau di tenggorokan itu makhrajnya huruf H, tengah tenggorokan ini. Jadi kalau ada dari luar, itu belum melewati tengah tenggorokan, belum melewati makhraj H, itu masih dianggap belum ditelan, belum batal puasanya. Tapi kalau kapan sudah melewati makhraj huruf H, sudah ditelan, sudah batal puasanya. Kalau dari bawah, ya batasnya dubur. Kapan sudah masuk dari lubang pantat sesuatu, udah batal puasanya. Itu sudah masuk Maidah. Ya, sudah masuk Maidah. Nah, kalau dari atas makhraj huruf H, batasnya ini. Batasnya makhraj huruf H. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang sedang puasa dia, kemudian ada yang nyelip di giginya, kemudian hampir tertelan, baru sampai di makhraj huruf Kha di sini, tenggorokan atas, kemudian dia keluarkan, maka tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Jelas ya? Baik. Kemudian masuknya zat ini min manfadhin maftuh, dari lubang yang terbuka dari tubuh. Lubang yang terbuka, ya itu apa? Yang pertama mulut, masuk lewat mulut, masuk lewat hidung, masuk lewat telinga, masuk lewat kubul dan dubur bagi perempuan, dan kubul bagi laki-laki, dan ihlil bagi laki-laki dan perempuan. Ihlil adalah lubang kemaluan laki-laki dan payudara perempuan, tempat keluarnya ASI. Itu namanya ihlil. Kapan masuk dari situ, maka batal puasanya. Batal puasanya. Taib.
Jadi maksudnya terbuka. Kalau misalnya ada seorang puasa kemudian tiba-tiba dia sakit ya, tersumbat pembuangannya, kemudian diinjeksi dari bawah dengan zat pelancar itu, ya, penghancur kotoran, maka ini juga batal puasanya karena kapan masuk dari bawah batal puasanya. Ya. Demikian pula kalau dia di telinga misalnya dia korek kuping kan sampai tidak melewati lubang ini, maka itu juga membatalkan puasanya karena sudah masuk ke dalam jauh, sudah masuk ke dalam jauh. Adapun di mulut, lingkaran mulut ini belum masuk ke dalam kategori jauh, nanti masuk ke jauh pada lewat lewat makhraj ha. Jadi mulut ini fi haddi zahir, dianggap bagian luar dalam puasa. Berbeda dalam wudu mulut itu fi haddil batin, dianggap anggota tubuh dalam. Dalam puasa bagian dalam hidung dan bagian dalam mulut itu haddil zahir, dihukumi bagian luar. Jadi kalau sekedar kumur-kumur dalam wudu ya tidak ada masalah, karena masih bagian dalam. Kalau hidung batasnya ini khayshum, kapan sudah lewat khayshum sudah masuk ke dalam jauh namanya, batal puasanya. Ini tulang hidung paling dalam. Taib, ini manfaat muftuh. Jadi masuknya dari lubang terbuka. Dikecualikan darinya kalau ada zat dari luar masuk ke dalam tubuh melalui lubang yang tidak terbuka dari kulit, dari tubuh, yaitu pori-pori. Pori-pori kan lubang ya dalam tubuh kita. Ini kalau diperbesar dengan mikroskop, lubang ini tubuh. Tapi lubang ini tidak terbuka. Dan sampai sini lubang ini tidak terbuka. Maka semua yang masuk melalui pori-pori kulit tidak membatalkan puasa. Misalnya dia pakai lotion atau minyak atau koyo ditempel, kemudian zatnya masuk ke dalam tubuh, tidak batal puasanya. Walaupun zatnya sampai ke dalam perut, misalnya, tidak batal puasanya. Ya, ditempel koyo misalnya. Kemudian misal contoh lain obat tetes mata. Obat tetes mata juga tidak membatalkan puasa karena mata ini bukan lubang terbuka dari tubuh. Dia pori-pori kan, pori-pori di mata. Demikian pula semua jenis suntikan. Semua jenis suntikan secara mutlak ya mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah tidak membatalkan. Yang suntikan secara mutlak, baik suntikannya pada pembuluh darah atau pada apa selain pembuluh darah, al-adud, otot. Apa ini itu? Otot. Ada suntikan di situ juga. Iya. Jadi baik suntikan pada pembuluh darahnya atau pada ototnya sama saja, tidak membatalkan puasa. Dan yang baik yang disuntikan itu sifatnya giza, yang sifatnya makanan ataukah bukan, ini juga tidak membatalkan puasa secara mutlak. Jelas? Karena masuknya bukan dari tempat terbuka dari tubuh, melalui pori-pori. Karena itulah infus tidak membatalkan puasa, adal mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah. Infus tidak membatalkan puasa karena masuknya zat cair itu dari luar ke dalam melalui pori-pori. Ya, sebagian fuqaha mu'asirin belakangan mengatakan batal puasa dengan infus. Jadi, fuqaha Syafi'iyah mu'asirin mereka ada 3 pendapat sebenarnya dalam masalah ini, 3 atau 4 ya. Cuman yang mu'tamad tidak membatalkan secara mutlak. Ada yang mengatakan dibedakan, kalau suntikannya itu ke pembuluh darah batal, kalau ke otot tidak. Karena kalau dia disuntikan ke pembuluh darah akan sampai kemana? Ke jauh, ke jantung. Beda kalau di otot katanya. Kalau di otot tidak membatalkan puasa. Ada juga yang membedakan kalau suntikannya berupa giza, makanan, ya saya infus, maka membatalkan. Tapi kalau sifatnya bukan giza, seperti misalnya sekedar untuk mengetes ada suntikan yang untuk ngetes awal itu apakah ada reaksi alergi atau tidak, atau misalnya suntikan vaksin misalnya, kan bukan giza vaksin. Ya kalau ini tidak membatalkan puasa. Jelas? Ini akwal di kalangan Syafi'iyah mu'asirin, tapi yang mu'tamad dalam mazhab yang sesuai dengan qawaidul mazhab adalah pendapat yang mengatakan tidak membatalkan secara mutlak. Kenapa? Karena suntikan itu masuk melalui al-masam, pori-pori. Ya, melalui
pori-pori, dan itu tidak sesuai dengan dhabit pembatal puasa. Karena itulah makan dan minum itu bukan yang diinginkan lidzatihi, dia sekedar contoh saja. Lihat kedetailan para fuqaha, kok bagaimana bisa pembatal puasa makan dan minum kok masuk juga pembahasan ini? Ya. Kata mereka karena hadis-hadis yang datang menjelaskan lebih luas daripada makan dan minum. Misalnya Nabi SAW bersabda, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'ima." Hiruplah air ke hidung, ya, secara sungguh-sungguh kecuali puasa. Pemahamannya apa? Kalau masuk air ke dalam hidung batal puasa. Ya, itu menunjukkan patokannya bukan makan dan minum saja. Masuk ke hidung, oh berarti mulut, hidung, ini dua lubang terbuka, maka mereka kiaskan lubang terbuka yang lain. Mereka kiaskan apa? Walaupun secara nas yang ada lubang yang ada hanyalah mulut dan hidung, tapi mereka mengkiaskan apa? Lubang terbuka yang lain. Kemudian mereka mengatakan, kenapa batal puasa? Ya, kalau sekedar masuk ke hidung, masuk ke mulut itu kan tidak batal. Kapan batal? Oh, ini kalau dia menelan. Makanya kalau orang cuma mengecap masakan kemudian dibuang tidak batal, ya. Berarti nanti ditelan baru batal. Ini kenapa baru batal? Oh, karena nanti lewat khayshum baru masuk. Oh, patokannya berarti masuk ke dalam jauf, rongga. Jelas? Maka mereka pun membuat kaidah ini. Wah, semua yang masuk ke dalam rongga batal puasa. Jelas? Nah, ini selesai pembatal puasa yang pertama, yaitu makan dan minum. Salah dengan contohnya, dhabit umumnya adalah ini tadi, usulu ainin ya ilal jaufi min manfadhin maftuh. Sampainya ain, ya, benda cair ataupun benda padat, ya, ke dalam jauf, ke dalam rongga dalam tubuh, min manfadhin maftuh, dari tempat terbuka. Demikian pula misalnya kalau seorang dipukul misalnya atau kena tebas kemudian terbuka terbelah kepalanya sampai ke kelihatan tulangnya misalnya. Kalau ada masuk sesuatu dari situ, itu membatalkan puasa. Karena rongga otak ini masuk dalam kategori jauh. Masuk dalam kategori apa? Jauh. Karena itulah masuk dari hidung membatalkan puasa, karena lewati khayshum itu masuk di rongga otak. Demikian pula telinga. Ya. 6. Kemudian dari sini kita bisa mengetahui bahwa menghisap dahakan cairan dari otak, ya, cairan dari otak ini, cairan dari otak ini kalau dihisap langsung masuk ke dalam jauf, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dahak ini ke mulut dulu, dari mulut baru ditelan, batal puasanya. Jelas? Kalau dia ke mulut dulu, dahak misalnya dia tarik baru ke mulut, dari mulut baru ditelan, maka ini batal puasanya. Kenapa? Karena ketika dia di mulut, dia berada di haddul zahir, sudah dianggap di luar. Kapan ditelan, maka apa? Batal puasanya. Tapi kalau dari otak langsung ke dalam jauf, aman, tidak batal puasanya. Jelas? Demikian pula muntah. Kalau walaupun muntah tidak keluar dari mulut, misalnya dia makan terkunyang, ya, kemudian dia muntah, dia rasakan ini cairan keluar sampai melewati makhraj huruf H ini, melewati, setelah itu ditelan kembali, maka ini batal puasanya. Kalau dia mampu untuk mengeluarkan tapi dia telan. Tapi kalau dia tidak punya pilihan, tidak cuman keluar terus masuk sendiri lagi, ya sudah, ini tidak membatalkan puasa. Jelas? Tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia mampu untuk mengeluarkan terus ditelan kembali muntahnya, ini baru sampai sini naik baru telan lagi, maka ini batal puasanya. Kalau ditelan dengan sengaja. Jelas, ya? 6. Di telinga ini ada ini? Bagian dalam. Kalau kita masih kelihatan dari luar, itu kan haddul zahir, kelihatan telinga. Tapi kalau sudah lewat dalam itu sudah haddul batin, sudah dianggap dalam. Ini tidak kelihatan secara tidak kelihatan secara kasat mata. Itu kalau sudah lewat ke dalam situ, udah haddul batin sudah. Kalau di luar sini tidak masalah, kan orang kalau berwudu juga kan diusap bagian luar sini, tidak ada masalah. Ya, kalau pakai cotton bud misalnya, di luar sini tidak masalah. Tapi kalau sudah agak ke dalam, nah ini batal puasanya. Air tapi ada tetesan air yang masuk ke
ke dalam telinga. Dia tidak masalah kalau tidak disengaja. Selama sifatnya tidak mutaaddi ya, tidak berlebihan. Kalau dia kasih gini telinganya, udah dan masuk batal puasanya walaupun tidak sengaja. Karena telinga bukan untuk dicuci, dia cuma diusap. Dia cuma diusap. Jelas ya? Aromaterapi enggak, aromaterapi itu cuma zatnya, asarnya yang masuk. Tidak ada zat yang masuk, cuma asar. Mandi. Kalau mandi biasa, iya, masuk air lewat telinga batal. Mandi biasa. Mungkin pula berenang dan semacamnya, itu batal puasanya. Kalau berenang sih secara mutlak batal. Mau berenangnya karena mandi biasa atau mandi junub, batal puasanya. Kalau dia masih bisa mandi dengan cara yang lain. Ya. Intinya kaidahnya, ma nasya'a an ma'dzunin ghairu madmun wa ma nasya'a an ghairi ma'dzunin madmun. Ya. Semua efek samping yang lahir dari amalan yang diizinkan maka tidak ada hukumnya. Dan semua efek samping yang lahir dari amalan yang tidak diizinkan oleh syariat maka ada hukumnya. Ya. Disebutkan Sayyidi rahimahullah dalam manzumahnya, wa kullu ma nasya'an 'anil ma'dzuni fadzaka amrun laisa bil madmun. Nah, jadi misalnya mandi sehari-hari itu diperintahkan syariat atau tidak? Enggak diperintahkan syariat. Kalau dia mandi sampai airnya masuk ke dalam hidung atau ke telinganya, batal puasanya. Kenapa? Itu efek samping dari hal yang tidak diizinkan oleh syariat. Beda kalau mandinya mandi junub. Ketika mandi junub kan harus kena air semua sekitar sini. Terus, maka dia diizinkan di sini. Kalau tidak sengaja masuk, maka tidak batal puasanya. Dan sampai sini, ya kan? Beda dengan dalam, karena bagian dalam hidung ini jelas, bagian dalam hidung ini dalam mandi junub haddu al-batin, tidak wajib dicuci. Makanya itu, karena itu tidak boleh berlebihan. Kapan berlebihan batal walaupun mandi junub. Jelas? Beda dengan telinga. Telinga kan ya dia harus cuci semua yang kelihatan di sini. Ya. Nah, ketika dia mencuci dan ada air masuk tidak sengaja, tidak batal. Sengaja batal. Dengan syarat tadi tidak berlebihan. Yang penting kenakan air saja. Nah. Kalau tidak sengaja lupa bilang ternyata mandi. Dalam konteks apa ini? Ya, mandi apa? Biasanya mandi habis zuhur. Adanya habis zuhur tapi lupa ternyata mandi membatalkan puasa. Mandi tidak membatalkan puasa asal tidak ada yang masuk kan? Dia lupa itu, tapi mandi. Dia lupa bahwa apa? Dia lupa kalau puasa, terus malah keramas. Lupa bahwa dirinya sedang puasa. Terus mandi, masuk air di itu. Nah, selama ini biasa ya, mandi telat kan? Kalau misalnya ketika dia sedang airnya masuk ketika itu dalam keadaan dia lupa sedang puasa, ya mazur. Sama seperti jangan begitu ya, makan dan minum dalam keadaan lupa dia sedang puasa tidak ada masalah, ya kan? Kalau lupa dia sedang puasa, maka itu juga sama. Kalau dia lupa sedang puasa. Nah, sudah ya? Yang lain? Ya. Save apa? Jelas-jelas save itu. Enggak. Bukan uzur. Batal puasa. Baik. Lain? Kecuali antum ditangkap sama Satpol PP, dibawa ke rumah masuk ke puskesmas, dicolok baru antum dipegangi, ya mungkin terpaksa. Kalau datang sendiri ke puskesmas bukan terpaksa namanya. Baik.
Ada ya? Cukup dulu saya kira insyaallah. Nanti pembahasan puasa berikutnya. Nah, naktafi sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam.